Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan mencari sebuah pengetahuan, mendengarkan informasi dari seorang tokoh senior bangsa ini yang sudah berkiprah di dunia politik selama kurang lebih setengah abad, dan kita akan menanyakan bahwa pada hari ini ada sidang lanjutan terkait gugatan para tokoh dan aktivis tentang PIK 2 ya, terhadap Aguan CS. Nah, selamat Pak Suripto, apa kabar Pak? Pada kesempatan ini kami ingin mengetahui pendapat Pak Suripto tentang apakah kasus PIK 2 yang pada viral beritanya merugikan kondisi negara ini terkait dengan perampasan hak rakyat dan tentunya juga berimplikasi kepada penguasaan kedaulatan NKRI yang viral akhir-akhir ini dengan kasus pemanggilan laut. Nah, apakah kasus PIK 2 ini perlu dibawa ke ranah hukum atau bagaimana efektivitasnya? Terima kasih. Urusan kerana hukum, memang semua persoalan, semua masalah yang ada kasus yang melanggar hukum atau ada indikasi melakukan cacat hukum, memang wajar kalau satu persoalan atau kasus itu dibawa ke ranah hukum. Tapi soal PIK 2 itu lain ceritanya. Karena PIK 2 ini bukan soal melanggar hukum atas dasar aturan-aturan atau pasal-pasal yang tercantum di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi adalah suatu perbuatan kejahatan terhadap negara yang dilakukan oleh apa yang disebut state corporate crime. State corporate crime itu adalah persekongkolan antara pengusaha yang jahat dan tamak dengan para pejabat publik, apakah itu berada di eksekutif, apakah itu berada di legislatif, apakah itu ada di yudikatif, bahkan yang berada juga di militer maupun di Polri. Jadi persekongkolan ini sudah jelas tidak bisa dicarikan pasalnya yang dia sangkutkan pada pasal-pasal yang ada di KUHP. Karena ini adalah persekongkolan yang menurut saya persekongkolan untuk negara di dalam negara. Jadi artinya ini sudah menjadi musuh negara. Kalau sudah persekongkolan negara di dalam negara, musuh negara. Oleh karena itu musuh negara ya perang harus dilawan. Kenapa harus perang? Karena kalau ada musuh, apalagi musuh di dalam selimut, musuh di dalam negeri, mana ada nggak perang? Semua harus diperangi kalau musuh di dalam negeri. Begitu juga state corporate crime ini musuh negara. Karena seperti tadi persekongkolan yang tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan biasa, tapi kejahatan negara. Itu tadi. Racikan Berita.